Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari DPR RI dan Kemenpan RB mengenai perkembangan terbaru dalam pengadaan ASN P3K tahun 2024, yaitu sesuai bertemu DPR RI dan Kemenpan RB, Ketua Umum Persatuan P3K tersenyum lebar. Honorer pun ikut lega. Untuk lebih jelasnya silahkan simak penjelasan yang ada di video ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui perkembangan terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Ketua Umum Persatuan P3K Republik Indonesia Teten Nur Jamil tersenyum lebar seusai bertemu DPR RI dan Kemenpan RB. Honorer pun bisa tersenyum lega. Teten mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera dan staf ahli Menpan RB. Dari hasil pertemuan tersebut ada sejumlah informasi penting yang diperoleh terkait nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan honorer. Alhamdulillah, hasil pertemuan Persatuan P3K atau P3K RI dengan Pak Mardani dan staf ahli Menpan RB Bu Hesti dan Pak Yoga cukup membuat kami lega, kata Teten kepada jpnn.com pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024. Dia menyebutkan RPP manajemen ASN saat ini sudah sampai uji publik. Baik dari DPR maupun Kemenpan RB memastikan P3K mendapatkan pensiun. Tidak ada pembatasan perjanjian kerja. Hal-hal lain terkait tunjangan dan seragam P3K. Lanjutnya, DPR RI akan mendorong Pemda segera membuat regulasi Pergub atau Perbub atau Perwali Kota terkait tunjangan daerah serta aturan seragam ASN P3K. Teten mengungkapkan baik DPR maupun Kemenpan RB menyampaikan setelah uji publik, RPP manajemen ASN akan masuk tahap harmonisasi yang dilakukan bersama Kementerian Sekretariat Negara. Pak Mardani Alisera berjanji usulan kami agar dibuatkan regulasi mengenai hak-hak dan kewajiban ASN P3K yang sama dengan ASN PNS, seperti aturan pangkat, golongan, dan jabatan ASN P3K dan lain-lain akan disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR dengan Menpan RB Abdullah Azwar Anas, bebernya. Begitu juga dengan soal seragam ASN P3K. Lanjutnya, fraksi P3KS dan Komisi 2 DPR RI akan menyurati Menpan RB agar Kemenpan RB memberikan surat edaran kepada kepala daerah
Terkait masa kontrak, ujar Teten, Kemenpan RB menegaskan tidak ada pemutusan perjanjian kerja. Selama masih bekerja dengan baik dan disiplin, bila ada pemutusan dan tanpa alasan yang mendasar bisa dilaporkan. Bagaimana dengan nasib honorer? Kemenpan RB menyatakan telah menyiapkan regulasi untuk tenaga administrasi dari honorer K2 dan honorer lainnya dalam pengadaan P3K 2024. Kemenpan RB sudah mempersiapkan regulasi bagi tenaga teknis dengan 4 jalur, yaitu 1. Operator sekolah umum operasional bagi SD dan SMP. 2. Pengadaan tenaga usaha, perkantoran dan non-sekolah. 3. Pengelola pelayanan operasional atau D3. 4. Penata pelayanan operasional untuk S1 atau sederajat. Kemenpan RB juga menegaskan honorer yang sudah P1 di CAT 2023 akan mendapatkan prioritas ASN P3K 2024, ucap beliau. Mengenai seragam bagi ASN P3K yang merujuk Permendagri nomor 6 tahun 2021, Kemenpan RB maupun Mardani menegaskan dikembalikan pada aturan daerah masing-masing dan internal lembaga. Dalam pertemuan dengan staf ahli Menpan RB, Teten juga sempat menanyakan penyesuaian ijazah bagi ASN P3K. Jawab Kemenpan RB adalah bisa dilakukan melalui uji kompetensi bagi S1 ke S2. Bagi tenaga teknis atau kesehatan D2 atau D3 bisa sertakan S1 di saat perpanjangan SK P3K 1-5 tahun. Pungkas Teten Nur Jamil. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Menpan RB dan Komisi 2 DPR RI terkait perkembangan terbaru dalam pengangkatan P3K tahun 2024, yaitu sesudah pertemuan DPR RI dan Kemenpan RB, Ketua Umum Persatuan P3K tersenyum lebar, honorer lega. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.